Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada sebuah kisah yang sangat menarik, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang memaparkan kepada para sahabatnya calon ahli surga yang masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Akhirnya para sahabat saling kasak kusuk, saling bertanya-tanya, yang membuat suasananya agak tidak nyaman. Sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Apa yang kalian bicarakan?" Maka para sahabatnya memberitahukan kenapa mereka kasakusuk saling bertanya-tanya tentang siapa calon penghuni surga yang masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Akhirnya Rasulullah Muhammad SAW menjawab, mereka itu adalah yang tidak berobat dengan besi panas, tidak minta diruqyah, tidak meramal dengan burung, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang kriteria atau profil penduduk surga, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasyah berdiri sambil memohon kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikanku termasuk golongan dari mereka." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau termasuk golongan dari mereka." Setelah itu ada sahabat laki-laki yang lain yang ikut berdiri dan memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar didoakan supaya Allah menjadikan dia termasuk ahli surga seperti Ukasyah. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Engkau telah kedahuluan oleh Ukasyah." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa Ukasyah langsung berdiri ketika Nabi Muhammad SAW memaparkan calon penghuni surga? Ternyata Ukasyah itu sangat peka. Beliau, Ukasyah, sangat peka terhadap apa yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa Ukasyah sangat peka sementara sahabat-sahabat yang lainnya tidak? Ternyata ini adalah karena jam terbang Ukasyah yang sangat tinggi, yaitu dia sering mendampingi Nabi Muhammad SAW, sehingga wajarlah Ukasyah sangat peka terhadap apa yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang lebih menarik lagi adalah kisahnya Handolah, sahabat Nabi yang mendapatkan julukan Ghusilul Malaikah, yaitu yang dimandikan oleh malaikat. Dikisahkan bahwasanya Handolah ini adalah pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan. Di malam harinya Handolah mendengar seruan ajakan untuk berjihad. Maka tanpa pikir panjang, Handolah segera berangkat. Padahal saat itu Handolah lagi senang-senang bersama istri barunya. Akhirnya Handolah berangkat dalam keadaan junub, tidak mandi terlebih dahulu. Dan akhirnya Handolah mati syahid dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan selesai, kaum muslimin mencari-cari jenazahnya Handolah, dan ditemukan jenazahnya Handolah ada seperti air, sebagaimana orang yang sudah mandi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya Handolah dimandikan oleh malaikat. Dan inilah yang membuat iri Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Handolah bisa seperti itu? Ternyata Handolah itu orangnya sangat sensitif. Handolah orangnya sangat sensitif.
Bahkan dia khawatir kalau dirinya itu termasuk orang munafik. Sehingga Handolah itu sangat proaktif melaporkan kondisinya kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita kesempatan, momentum agar supaya kita bisa meningkatkan kualitas dan memperbaiki kualitas hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan ampunan, menawarkan rahmat, menawarkan pembebasan dari api neraka. Bahkan dalam bulan itu kalau kita beramal amalan sunnah, pahalanya akan disamakan dengan amalan wajib. Dan kalau kita melaksanakan amalan wajib, maka pahalanya akan dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan lebih. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita berkaca kepada kisah dua orang sahabat tadi, yaitu Ukasyah yang sangat peka terhadap apa yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah sahabat Handolah yang sangat sensitif terhadap kebaikan. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, maka tirulah Ukasyah, maka tirulah Handolah. Kita harus proaktif, bukan reaktif. Kita harus peka terhadap apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus sensitif terhadap apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini, yaitu dengan mengisi amalan-amalan agar supaya kita nanti bisa memperbaiki kualitas diri kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang sudah jelas bahwasanya waktu adalah kesempatan, waktu adalah momentum untuk sukses, dan kesempatan yang ada begitu menggoda. Selanjutnya terserah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan mencari bekalah, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.